Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kali ini ya. Kali ini kuliahnya adalah tentang teknologi farmasi sediaan cair ya. Jadi ini adalah mata kuliah teknologi sediaan farmasi 1. Jadi nanti yang dibahas di pertemuan kali ini itu adalah tentang teknologi farmasi sediaan cair secara general ya. Baik. Jadi ketika kita berbicara teknologi farmasi sediaan cair, tentunya konotasinya arahnya adalah ke sediaan farmasi berbentuk cairan ya, liquid dosage form ya. Jadi sebagai pendahuluan, sediaan farmasi cair adalah merupakan salah satu dari sediaan farmasi yang tertua ya. Ya, kalau ini kan secaranya gambarannya seperti katakanlah seperti bahan alam ya. Saat ini kan terutama di sekitar kita banyak sekali termasuk mahasiswa melakukan penelitian skripsi atau PKM dengan menggunakan ekstrak. Yang notabene ekstraknya di situ adalah sekarang mungkin umumnya adalah ekstrak pekat. Dan ekstrak pekat itu dari cair ya. Itu katakanlah sejarahnya ya. Jadi ya karena simple untuk mendapatkannya dan kemudian penelitian berkembang, ilmu berkembang, orang kemudian berpikir bagaimana caranya supaya obat atau produk atau sesuatu yang dapat memberikan efek terapi ini mudah dibawa, praktis dibawa, sehingga terus berkembang kesediaan padatan. Jadi itu. Kemudian sediaan cair ini memiliki absorpsi yang cepat dan tinggi ya. Karena mostly kebanyakan dari bagian penyusun tubuh kita adalah air ya. Kemudian secara partikular, secara khusus digunakan untuk individu-individu yang memiliki kesulitan dalam menelan. Contohnya pasien-pasiennya pediatri ya, anak-anak geriatrik, orang-orang lansia, orang-orang yang sedang menjalani perawatan intensive care ya, psikiatrik ya. Ini yang paling memungkinkan adalah diberikan obat dalam bentuk cairan ya, sediaan farmasi cair ya. Kemudian larutan adalah sediaan cair yang homogen ya. Kalau dalam konteks farmasi fisika adalah larutan itu dispersi molekuler sehingga dia dalam bentuk sistem satu fasa ya. Sediaan cairan yang berbentuk larutan itu senyawa aktifnya dilarutkan di dalam suatu vehicle membawa yang endingnya diharapkan akan didapatkan larutan yang uniform, yang seragam ya. Karena dissolve completely di pembawanya dalam hal ini kalau larutan kalau tidak dinyatakan lainnya berarti pembawanya adalah air ya. In general ya, umumnya air yang digunakan sebagai vehicle, sebagai pembawa dalam obat-obatan yang terlarut ya. Karena kenapa? Karena air ini sifatnya non toksik ya, non iritan, tasteless, tidak mempunyai rasa, relatively murah
dan banyak obat itu yang dia larut di dalam air, sehingga di sana istilahnya aqueous solution, larutan yang berair. Ini secara umum bentuk sediaan farmasi cairan yang ada istilahnya monophasic liquid dosage form, jadi bentuk sediaan farmasi cair yang monofase, ya, ini ada larutan. Larutannya adalah aqueous solution, larutan yang berair dan pembawa mostly didominasi oleh air. Kemudian ada larutan non aqueous solution, jadi larutan yang dengan pembawa yang tidak berair, non aqueous. Biasanya ya biasanya minyak. Dan sebelah kanan di sini adalah sediaan farmasi cair yang polifase. Ya, fasenya tidak hanya satu. Di sini ada suspensi, ada koloid, dan ada emulsi. Ini secara umum, secara general, secara highlight bentuk sediaan farmasi yang berbentuk cairan. Dan ini katakanlah simplifikasinya, ya pada kenyataannya turunannya banyak sekali. Ya, di sini larutan ada larutan oral, ada larutan parenteral, ada larutan topikal dan lain-lain. Non aqueous ada larutan topikal, ada larutan parenteral juga ada, ya. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan tertentu kalau parenteral, sehingga dia dapat tidak menyebabkan masalah di dalam pembuluh darah. Ya. Ini suspensi juga banyak, ada suspensi oral, ada topikal, ya, koloid juga macam-macam. Ini turunannya bisa sangat banyak. Nah, kemudian apakah saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita memformulasikan atau mendesain suatu sediaan cair, ya, produk-produk cair. Di antaranya larutan, kemudian modifikasi kimia, pengawetan, bahan-bahan pemanis, ya, bahan-bahan perasa, viskositas, penampilan, stabilitas kimia, stabilitas fisika, raw material, bahan baku, manufacturing equipment, peralatan untuk produksi, untuk manufacturing, pembuatan, dan manufacturing direction, ya, cara produksi, cara pembuatan, packaging, pengemasan, ukuran partikel dan bentuknya, emulsifikasi dan solubilisasi, kompleks, hidrolilisasi, dan senyawa-senyawa yang dapat menstabilkan suatu suspensi. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa dalam memformulasikan suatu sediaan cair, ya, itu formulasinya relatively lebih kompleks dibandingkan dengan sediaan padat. Mengapa? Karena ini mengarah kepada terutama faktor pelarutan dan faktor stabilitas. Dan umumnya bahan-bahan yang bersifat cair secara stabilitas relatively lebih rentan dibandingkan dengan dalam bentuk padat. Kenapa? Karena terlebih ketika sediaan cairnya itu mengandung air yang cukup banyak. Dan kita sudah banyak tahu bahwa sesuatu yang dimana di sana ada air itu bakteri, jamur itu dapat tumbuh di sana. Ketika di dalam penanganan sesuatu yang berair itu kita tidak berhati-hati. Ya. Kemudian kita masuk ke larutan, definisinya, ya. Jadi larutan farmaseutik biasanya didefinisikan sebagai sediaan cair, ya, yang mana therapeutic agent atau obat, ya, senyawa aktif, dan beberapa eksipien itu dilarutkan di dalam suatu sistem pelarut yang terpilih. Jadi tergantung dari sekali lagi ketika kita memformulasikan suatu sediaan, starting point-nya adalah di zat aktifnya. Ya. Makanya di sana ada tahapan preformulasi. Jadi sebelum kita melakukan suatu formulasi harus ditelusuri, harus diinvestigasi, harus dicari sebanyak-banyaknya informasi terkait dengan zat aktif tersebut. Ya.
Larutan oral didefinisikan sebagai suatu cairan oral yang mengandung satu atau lebih aktif ingredient zat aktif yang dilarutkan dalam suatu pembawa yang sesuai. Ini dari BPPP itu British Pharmacopoeia. Dengan larutan farmaseutik, larutan farmasi diklasifikasikan menurut kecenderungan digunakannya. Ya, tadi sempat saya sampaikan ada larutan oral, ada larutan oftalmik ini untuk tetes mata atau untuk obat mata, ada sediaan parenteral, ada larutan otik untuk hidung, untuk telinga, ya. Otik itu untuk telinga, ya. Kalau hidung nasal, kemudian ada larutan topikal yang digunakan secara topikal kulit. Larutan dikategorikan sebagai suatu nama tradisional yang terkait dengan sistem pelarut yang digunakan dan kecenderungan atau fungsinya. Ya, contoh ada namanya spiritus, ada sirup tinctur, ada aromatic water dan elixir. Ini berdasarkan dari sistem pelarut dan atau dari fungsi yang diharapkan. Ya. Ini adalah gambar-gambar contoh dari sediaan farmasi yang berbentuk larutan. Ya. Ini ada larutan oral, ada larutan mata, tetes mata, ini ada larutan parenteral, itu gunakan secara injeksi, dan ini sepertinya adalah contoh dari larutan otik ya, untuk telinga. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dari larutan farmaseutik. Ya. Yang pertama, obat dapat immediately available untuk absorpsi, jadi dia ya, sangat cepat diabsorpsi karena dia tidak ada fase, kalau lihat padatan kan ada fase liberasi dan ada fase disolusi ya. Kalau sediaan cairan tidak ada fase itu, dia langsung begitu minum dia langsung sebar ke seluruh tubuh, kemudian segera proses berikutnya adalah absorpsi melalui membran biologi. Nah, jadi dengan dibuat dalam suatu larutan, fase disolusi ya, itu dapat dilewati ya, sehingga diharapkan segera disolusi hilang, segera fase absorpsi melalui membran biologi. Kemudian dosis yang fleksibel itu juga memungkinkan ya. Nah, larutan didesain untuk beberapa rute absorpsi ya, entah contohnya rute pemberian untuk rute oral, parenteral injeksi, enemal untuk penggunaan secara rektal, topikal untuk di permukaan kulit, kemudian sediaan oftalmik juga umumnya adalah larutan. Selanjutnya kelebihan dari larutan adalah no need to shake the container, jadi tidak perlu dikocok lagi ya ketika kemasan. Jadi kalau kita mendapati suatu sediaan farmasi di sana dituliskan larutan, tidak perlu lagi dilakukan pengocok terlebih dahulu, karena yang namanya larutan antara fase terdispersi dia terlarut dan fase pendispersi atau pelarut dia tercampur secara homogen di dalam satu fase tadi secara melalui ya, kalau di istilah farmasi dispersi molekuler ya, sehingga tidak perlu lagi dilakukan petunjuk di kocok ya. Dan itu sebenarnya berbeda dibandingkan dengan suspensi dan emulsi. Kelebihan yang kelima ya, memfasilitasi jadi beberapa pasien yang dia mengalami kesulitan dalam menelan ya. Ya, kalau larutan ya seperti orang minum. Ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kekurangan dari larutan farmaseutik ya, pertama stabilitas obat itu turun ya, dikarenakan ada pengaruh reaksi hidrolisis atau oksidasi ya, sehingga larutan umumnya memiliki waktu kadaluarsa yang lebih singkat, lebih banyak dibandingkan dengan sediaan padatan yang ekuivalen. Kekurangan atau keterbatasan yang lain yang kedua adalah sulit untuk dilakukan menutupi rasa tidak menyenangkan dari obat.
karena dia bentuknya cair. Ya. Jadi kalau bentuknya padat bisa dengan proses coating ya, ya, atau dengan proses encapsulation ya. Kalau cair ini agak-agak more challenging, lebih menantang di dalam menutupi rasa yang tidak menyenangkan ya. Ya, major disadvantage, kekurangan yang utama dari hampir seluruh sediaan farmasi cair adalah they are much larger and more bulky, difficult to transport. Jadi sediaan cair itu bulky ya, voluminous ya, sehingga ya, transportasinya menjadi salah satu yang harus dipikirkan secara ekstra ya. Selanjutnya akurasi teknis itu dibutuhkan untuk mengukur dosis pada pemberian. Nomor 5, beberapa obat itu poorly soluble, memiliki kelaratan yang kurang bagus ya. Sehingga diperlukan untuk memilih pembawa atau obat dalam bentuk sehingga dapat diformulasikan dalam satu sediaan yang convenient, yang nyaman. Selanjutnya ya, kekurangan larutan farmasi ini yang keenam adalah diperlukan suatu device untuk mengukur pemberiannya ya. Jadi terutama terkait dengan dosisnya ya. Jadi kalau sediaan padat misalkan tablet tertulis di sana tablet paracetamol 500 mg ya. Jelas satu sekali minum obat 500 mg. Sementara kalau sediaan larutan ini, farmasetik ini, contohnya misalkan obat batuk larutan ya, itu takarannya ada misalkan ada sendok takarnya, yaitu kan kadang-kadang memberinya pas, kadang-kadang berlebihan, sehingga ya relatively dosisnya itu kurang presisi jika dibandingkan dengan kesediaan padatan atau tablet. Ini ya rangkumannya ya. Jadi kelebihannya di sebelah kiri, keterbatasan yang kurangnya di sebelah kanan. Nah, selanjutnya bagaimana kita ketika memformulasikan ya, tadi sudah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau memformulasikan suatu sediaan cair. Nah, formulasinya bagaimana sih? Formulasi suatu larutan farmasetik, larutan obat itu yang pertama adalah drugs, active ingredient ya, active compound ya, obatnya ya. Kemudian ditambahkan dengan beberapa excipient, bahan tambahan ya. Antara lain pelarut, pembawa, ini bisa purified water dan juga oli ya, tergantung zat aktifnya bagaimana dan tujuan dibuatnya. Kadang-kadang juga diperlukan kosolven ya. Kosolven ini pelarut campur, farmasi fisik sudah ada ya, propilen glikol, gliserol, etanol. Apakah juga perlu ditambahkan surfaktan ya. Kalau perlu tambahkan surfaktan, ditambahkan surfaktan. Itu di antara fungsinya adalah untuk meningkatkan kelarutan dari suatu EPA, active pharmaceutical ingredient, dalam suatu pembawa. Kemudian ada pengawet, pengawet itu melawan kontaminasi mikroba, pemanis, modifier, ya, pemodifikasi viskositas, antioksidan, ya, pewarna dan perasa, terutama untuk sediaan-sediaan yang digunakan tujuannya adalah untuk oral, dan kemudian adalah buffer, terutama untuk mendapar, meregulasi, mengatur, memaintain pH dari formula itu. Nah, ini adalah formula umum ya. Jadi tidak harus ada semua ya. Kita menentukan purified water, oil, kita menentukan sistemnya kosolven, kita perlu tambah surfaktan, pengawet apa yang kita gunakan, pemanisnya bagaimana. Itu semua ini adalah
startingnya setelah kita melakukan satu kajian literatur, ya, selengkap-lengkapnya informasi terkait zat aktif atau obat yang akan diformulasikan, ya. Jadi kita identifikasi, kita cari data selengkap-lengkapnya dari zat aktif itu. Dari situ kemudian kita dapat memilih, ya, kita akan menggunakan pelarutnya purified water, kita menggunakan oil, akan menggunakan kosolvent. Itu starting pointnya adalah dari sifat fisikokimia dari zat aktif, ya. Di sini ada sediaan bagaimana menyiapkan suatu larutan, ya. Jadi ketika mengcompounding, ya, meracik, ya, memproses, mengcompound, ya, memadukan suatu larutan, informasi solubility larutan dan stabilitas dari masing-masing solut, ya, terlarut dan eksipien bahan tambahannya must be considered, harus diperhatikan. It is the main kunci utama, ya, larutan stabilitas. Ya. Stabilitas ada macam-macam, ada stabilitas fisika, kimia, mikrobiologi, ya. Stabilitas fisika dari suatu sediaan itu diperlukan, dan ini fisika, ya, need to be taken into consideration, harus diperhatikan. Misalnya variasi temperatur, fotosensitivitas, kelembapannya, ya. Dan ini stabilitas fisik akan berimpact, ya, pada terhadap stabilitas kimia dan periode waktunya, ya. Dan juga termasuk juga stabilitas mikrobiologi juga harus diperhatikan, terutama diantaranya dengan penambahan preservatif pengawet. Adalah solution, larutan, suspension, ya, ya. Larutan fase ini suspensi, ya, kemudian studi centrifuge, regulasi penataan, dan presipitasi. Gambar kanan adalah yang kiri ini adalah bagaimana emulsi itu mengalami creaming, dan yang kanan emulsinya masih stabil, homogen. Larutan yang dinyatakan sebagai gram dari solut yang dilarutkan dalam 1 ml dari solvent pelarut, dinyatakan sebagai jumlah mililiter pelarut yang dibutuhkan untuk melarutkan 1 gram dari suatu obat. Faktor yang pengaruh larutan diantaranya adalah polaritas, ya. Senyawa-senyawa non-polar akan lebih larut dalam pelarut non-polar seperti kloroform, dan senyawa-senyawa polar akan lebih more soluble in pelarut polar seperti air dan etanol. Faktor yang pengaruh stabilitas yang berikutnya adalah pH, ya, dan most hampir semua obat itu dia sifatnya cenderung kebanyakan adalah asam lemah dan atau basa lemah. Temperatur perhatikan, ya, kebanyakan senyawa itu akan lebih mudah larut, ya, dalam kondisi higher temperature, ya, temperatur yang relatif tinggi. Kemudian ukuran partikel, ya, kenapa? Karena dengan pengurangan ukuran partikel dapat meningkatkan laju larutan. Kemudian vehicle atau pelarut untuk sediaan farmasi cair, ya, adalah medium yang mengandung ingredient dari suatu obat. Dalam suatu larutan, vehicle adalah solvent. Pemilihan vehicle solvent itu tergantung pada ya, tujuan, ya, indikasi dari tujuan dari kesediaan, kemudian sifat, ya, alam dan fisikokimia dari obatnya tersebut. Kemudian kajian berikutnya adalah air sebagai vehicle pembawa. Air digunakan sebagai pelarut primer, ya, pelarut utama. Ini secara luas tersedia, relatif tidak mahal, palatable, ya, rasanya dapat diterima, non toksik untuk kegunaan oral, non iritan untuk kegunaan eksternal. Air juga termasuk pelarut yang baik, ya, untuk banyak senyawa obat yang terionisasi. Garam-garam dari suatu senyawa organik itu juga more soluble, ya, berlarut dalam air. Air di sini kemudian diharapkan dapat menjadi solvent pelarut.
sehingga untuk pelarut ini harus diperhatikan apakah secara oral, apakah secara optalmik, atau dengan cara diinjeksikan. Jenis-jenis air ya banyak macam-macam, antara lain ada portable water ya, ini nama lainnya adalah drinking water, air minum. Ini should be palatable and safe for drinking. Jadi dia dia tasteless, tapi dia dapat dibentuk rasanya palatable, menjadi rasa yang menarik dan aman untuk diminum. Komponen kimia ini termasuk antara lain ketidakmurnian mineral yang dapat bereaksi dengan beberapa obat, contoh kehadiran kalsium karbonat dalam air keras. Itu portable water atau drinking water. Yang kedua adalah purified water, ya, air yang dimurnikan, ya, macam-macam, ya. Ada yang melakukan distilasi, ada treatment pertukaran ion, ada reverse osmosis, dan lain-lain. Ya. Purified water is more free of soil impurities. Jadi dia secara impurities, purified water is better than potable water. Karena jadi dia lebih purified, lebih murni. Kemudian yang berikutnya tipe air yang berikutnya adalah air untuk sediaan, ya. Jadi portable atau dapat dididihkan freshly secara segera dan didinginkan juga. Ini digunakan secara oral atau eksternal, sediaan farmasi cair dan tidak diharapkan steril. Selanjutnya ada water for injection, ya. Jadi ini air yang digunakan untuk injeksi, tentunya dia harus steril, harus bebas dari pirogen, karena injeksi dia langsung distribusikan ke dalam pembuluh darah, sehingga dia harus benar-benar steril dan tidak ada pirogen. Pirogen itu suatu senyawa yang dapat menyebabkan reaksi demam, diuretik, ya. Ada air kloroform, ya, digunakan sebagai pengawet antimikroba dan juga bagi pemanis. Itu ada sediaan. Contoh macam-macam dari larutan kloroform. Berikutnya adalah namanya aromatic water, ya, jadi suatu larutan jenuh dari minyak atsiri dalam air dan kemudian digunakan untuk menghadirkan rasa yang menyenangkan, aroma yang menyenangkan. Contoh air peppermint, ya, dan macam-macamnya. Dan vehicle yang lain dalam satu larutan ada sirup, ya, ini suatu cairan, ya, yang terkonsentrasi, yang konsentrasi tinggi, viscose, ya, kental, manis, dan larutan mengandung 66,7% gula di dalam air, ya. Ada alkohol, ada etil alkohol atau etanol, ya. Ini senyawa-senyawa yang banyak digunakan, pembayangan banyak digunakan dalam larutan. Kemudian 70% etil alkohol, etanol 70%, glycerin, ada propylene glycol, dan ada minyak-minyakan. Ya, tadi saya sempat menyebutkan minyak jara atau minyak. Dan saya sempat menyebut minyak seperti itu, seingat saya. Dan di sini minyak bisa minyak zaitun, ya, minyak jara, ya, minyak wijen, dan macam-macamnya. Dan pelarut-pelarut yang lain yang digunakan dalam satu larutan adalah minyak, ya. Jadi suatu sejumlah fixed oil, minyak tetap, yang tidak berubah, seperti minyak jagung, minyak kacang, minyak biji sutra, minyak wijen. Ini secara merupakan pelarut-pelarut yang useful, yang banyak berguna untuk senyawa-senyawa yang fat soluble, yang dia lebih larut di dalam fat atau lemak. Contohnya kalsiferol, larutan oral. Biasanya IM, intramuskular, tapi kadang-kadang PO per oral. Ya, jadi asal dari vegetatif, yang berwarna vegetatif. Jadi less saturated, tidak terlalu jenuh, ya, dan memiliki temperatur leleh yang lebih rendah. Ya.
Kemudian kelemahan dari minyak adalah dia dapat mengalami ketengikan ketika dia teroksidasi. Ini konsentrasi unitnya ada persentase dengan persen W per V, persen V per V, persen W per V. Depend, tergantung dari bagaimana kita ingin membuatnya. Membuatnya kita harus melihat artikel-artikel atau literatur yang related terkait dengan eksperimen kita. Persen W per V, persen V per V, dan bisa dilihat slide. Kemudian ada pengawatan larutan, ya, pengawatan larutan oral banyak. Di sini antara lain asam benzoat dan garam-garamannya. Jadi pada kekuatan 0,1% weight per volume, ya, gram per mililiter, seperti itu. Dia juga cocok digunakan untuk pemberian secara oral. Lalu sirup itu mengandung sukrosa yang konsentrasinya tinggi, yang dia lebih tinggi dari 65%, dan sirup atau sukrosa dengan persentase di atas 65%, ya, misalnya 66,7%, namanya itu sirup simplex, ya. Ini akan melindungi cairan oral dari pertumbuhan mikroorganisme yang kebanyakan, ya, dikarenakan dia memiliki efek osmotik. Ya. Kemudian pengawet eksternal antara lain ada klorokresol, ada klorbutanol, paraben. Summary untuk pengawet antimikroba, ya, perlu didefinisikan kembali rentang pH yang efektifnya bagaimana. Kemudian dapat beberapa dapat double sebagai antioksidan, ada sorbat, ada sulfit, dan alkohol atau etanol konsentrasinya lebih dari 10%. Ini contoh gambaran pengawet-pengawet terkait hubungannya dengan rentang pH. Ini asam benzoat kurang di bawah 0,1%, pH rentang pH-nya 2,5 sampai 4. Ya. Asam sorbat 3 sampai 6,5, asam propionat 2,5 sampai 5, asam asetat 3 sampai 5, paraben 3 sampai 9, sulfit 2,5 sampai 5, nitrat 4 sampai 5,5. Idealnya kita mengetahui seperti ini, tentunya ya kita menjadi perhatian kita ketika kita memilih pengawet dan pada pH berapa dia optimum. Ini paraben, ya, pKa 8,5, suatu ester. Ini kelotonnya akan menurun seiring dengan peningkatan R, ya, oke. Ester juga dapat menghidrolisis suatu senyawa. Sementara bagaimana sifat dari garam-garam amonium kuarterner, ya, dapat larut di dalam air secara mudah, highly water soluble, ya, dia dapat fungsi sebagai surfaktan. Dia tidak aktif ketika dihadapkan dengan bakteri-bakteri gram negatif. Kemudian nitrit, ya, ini dari cured meat, makanan yang dirawat, ini aktif melawan Clostridium botulinum dan karsinogenik. Natural foods, wine, ini alergi dan flavor, masalah-masalah rasa. R2 alkyl, ya. Bahan-bahan tambahan, ya, atau penambah rasa ini ditambahkan pada suatu larutan sehingga obat-obatan tumor acceptable dapat lebih diterima, ya, terutama apabila obat itu memiliki rasa yang tidak enak. Kemudian berikutnya seleksi flavor, seleksi penambah rasa, ya, sehingga untuk melindungi rasa-rasa yang khusus, ya, seperti suatu buah, ya, rasa buah ini akan membantu membedakan suatu rasa dari asam. Umur pasien juga harus perhatikan, ya, dalam pemilihan flavors. Kemudian beberapa penambah rasa itu flavors itu diasosiasikan terdekat dengan beberapa penggunaan partikular, ya, khusus tertentu. Misal peppermint dia dekat atau terhubung dengan preparasi antasida. Jadi image-nya antasida itu rasanya seperti peppermint, ya.
Dan flavor, penambah rasa, dan color, warna, ini harus komplement satu dengan yang lainnya. Obat-obatan saat ini cenderung menggunakan ya tambahan penambah rasa itu yang natural, yang alami, yang ditambahkan sebagai jus, raspberry, ekstrak licorice, spirit lemon dan orange, sirup blackcurrant, tinctur ginger, dan air aromatik. Yang adalah alise dan cinnamon. Ini adalah zat-zat yang menambah rasa. Flavor essence ada sintetis, flavorants, ada secara natural, jadi menjadi material, volatile oils, minyak zaitun, vanilin, dan lain. Karena sirup adalah suatu sediaan yang aqueous yang berair, maka the flavorant, zat-zat yang menambah rasa itu must be water soluble. Jadi diharapkan terlarut dalam air. Ini bahan pemanis, ada glukosa dan fruktosa, ada penstabil, ada stabilizer, ada antioksidan, ya. Ya. Bahan-bahan tambahan ini odorless, tidak berbau, tasteless, tidak berasa, dan non toksik. Ini beberapa antioksidan. Ini adalah butylated hydroxyanisole, BHA, BHA. Kemudian the right left, butylated hydroxyl toluene, BHT, seperti ini. Kemudian tocopherol begini, ya. Ascorbat gambarannya begini, dan propylvat gambarannya begini. Dan bahan pewarna ya itu ditambahkan dalam status informasi apabila harapannya adalah enhance, memperkuat penampilan dari suatu sediaan, meningkatkan akseptabilitas dari suatu sediaan terhadap pasien. Warna itu juga bermanfaat untuk menghasilkan penampilan yang konsisten. Warna juga sering match dengan rasa dari sediaan, dan rasa juga akan memberikan suatu penampilan yang berbeda jika dikaitkan dikomparasikan dengan obat-obatan yang lain. Kemudian zat pewarna seharusnya itu free, bebas dari aktivitas terapeutik atau non toksik. Tipe-tipe pewarna antara ada pewarna alami ya dari hewan atau tumbuhan, contoh karotenoid, klorofil, karamel, kochineal, saffron, dan red beetroot extract. Kemudian pigmen mineral, ya, jadi iron oxide, oksida ini tidak digunakan dalam larutan, tapi mereka memiliki kelarutan yang low, yang rendah. Kemudian untuk pewarna juga ada senyawa-senyawa yang organis sintetis, ya, menggunakan dye, ini juga salah satu gambaran azo compound, senyawa azo. Ini larutan yang dapat diformulasikan untuk rute pemberian yang berbeda-beda secara oral, contohnya seperti sirup, eliksir, dan drop tetes, ya, di mulut dan di dalam tenggorokan dari beberapa pencuci mulut, gargles, spray, ya. Di dalam bodi tubuh cavitasnya, ya, touch, enema, tetes telinga, semprot hidung, dan beberapa permukaan tubuh itu juga lokasi, ya. Klasifikasi solusi ya bergantung pada rute pemberiannya, ada larutan oral, larutan otik, larutan optalmik, larutan topikal, ya. Oral ya oral, otik ya telinga, optalmik mata, dan topikal diaplikasikan untuk permukaan kulit, ya, melindungi permukaan kulit. Ini berdasarkan rute pemberiannya. Terus kemudian mengacu pada komposisi dan kegunaannya sirup, ya. Ini larutan aqueous yang mengandung gula, eliksir, ya, bahan pemanis hidroalkohol dikombinasikan dengan air dan larutan etanol. Spirit pada larutan suatu material aromatik dalam suatu alkohol. Aromatic water itu adalah larutan dari suatu material aromatik dalam air. Kemudian terkait dari komposisi dan kegunaannya, ada tinctur, ada fluid ekstrak, ya, ada injeksi. Kemudian tergantung dari vehicle-nya, pembawanya, ada larutan aqueous, ada larutan non aqueous.
Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membuat suatu sirup ya. Secara konsentrasi, larutan yang konsentrasi dan solusinya dilute solution dan mengencerkan dari larutannya ya. Antara dua larutan ya, surut dan terlarut kualitasnya itu relatif more or less, lebih atau kurang. The solution, larutan ini memiliki proporsi yang greater, lebih besar dari suatu larutan, dan ini lebih terkonsentrasi, lebih pekat daripada dia mempunyai bagian yang lebih kecil, lebih kurang. Jika proporsi dari suatu larutan itu berkurang, maka larutan itu harus diencerkan. Sehingga ada larutan saturated, larutan jenuh, ada larutan unsaturated, larutan tidak jenuh. Larutan oral ya bentuknya berbeda dari yang membedakan dari larutan farmaseutik yang dasar oral yang antara elixir, clear, ya. Ada pemanisnya, ya. Kemudian ada cairan hidroalkohol ya, yang digunakan untuk oral, ya, termasuk hidroalkohol untuk beberapa senyawa, beberapa obat yang insoluble terhadap air, dan dia mengandung obat-obatan yang poten atau memiliki rasa yang unpleasant, tidak menyenangkan. Sehingga clue-nya formulasinya dia mengandung suatu konsentrasi tinggi dari gula atau bahan-bahan pemanis yang lain untuk mask ofensif, untuk melindungi secara ofensif ya, atau mengelabui rasa. Kemudian vehicle-nya yang digunakan adalah non-aqueous solution, non-aqueous solvent, yaitu pelarut yang non-aqueous, contohnya ada alkohol, glycerin, dan propylene glycol. Dan semua elixir mengandung flavoring, mengandung penambah rasa untuk meningkatkan palatability. Palatability itu meningkatkan keterterimaan rasa di palat, di daerah mulut, tengah mulut. Dan senyawa pewarna ini untuk enhance appearance, meningkatkan penampilan. Elixir mengandung 10-12% alkohol, ya. Dan dia kurang penambahan senyawa antimikroba seperti pediatric elixir. Ada linktos, yaitu suatu sediaan oral liquid yang digunakan untuk emulsion, ekspektoran atau efek sedatif dalam treatment batuk, koh, atau flu. Linktos diformulasikan sebagai suatu larutan yang viskos, yang kental, dan dia tidak diencerkan, yang mengandung gula. Sirup itu suatu senyawa yang terkonsentrasi, ya, kental, ya, dan dia mengandung pemanis, ya, gula, umumnya sukros atau pengganti gula, dengan atau tanpa bahan flavoring, dan medicinal substitution, pengganti dari medicinal apanya. Kemudian ada non-medicated, ya, flavoring vehicle. Sirup dia mengandung senyawa-senyawa substansi yang menyenangkan secara rasa, tetapi tidak agen-agen dari medis. Kemudian bentuk lain dari oral pharmaceutical solution, ya, atau pharmaceutical solution ada sirup yang digunakan untuk pengobatan, medicated sirup. Itu pada bagaimana senyawa-senyawa terdapat dapat ditambahkan, sucrose, purified water. Ini sirup medicated, ya, yang begitu dibuka, ya, dia dapat langsung dikonsumsikan, diberikan kepada pasien. Ya. Ini di gambar ini adalah gambaran formula dari suatu sirup pengobatan, ya, treatment medicated. Ada sucrose, pemanis, gula, purified water, vehicle, ya, pembawa, kemudian senyawa-senyawa agen-agen yang peningkat rasa, flavoring, agen-agen yang pewarna, dan therapeutic agent, senyawa aktifnya. Ini bagaimana mengawetkan sirup, ya. Biasanya sirup mengandung 65 hingga 80% gula dalam air, ya. Konsentrasi larutan gula ini melindungi kontaminasi bakteri dan resisten terhadap pertumbuhan mikroba, ya, terutama tadi kalau konsentrasi gulanya tinggi. Kemudian untuk memformulasikan suatu sirup yang mengandung kurang gula dibutuhkan untuk menambahkan
pengawet. Ini ada alkohol, gliserin, propilen, glikol. Gambar di bawah ini adalah contoh dari pengawet-pengawet antimikrobial. Ada asam benzoat, ada sodium benzoat, ada metil propil dan butil paraben, ada alkohol. Sirup simpel 85 gram plus purified water 100 ml sirup. Mixture itu campuran ya, jadi preparasi cairan sederhana yang diharapkan untuk digunakan untuk oral. Dia mengandung senyawa obat yang dilarutkan dan juga mungkin digambarkan sebagai suatu larutan atau mixture oral ya. Although meskipun istilah mixture juga dapat diterapkan pada suatu suspensi, misal floral hydrate mixture. Ada tetes oral ya, larutan oral atau suspensi yang diberikan dalam volume kecil menggunakan device perangkat yang dapat digunakan secara cocok. Contoh adalah Abidex, vitamin drop tetes, vitamin tetes. Kemudian tinctur ya, larutan alkohol disiapkan dengan material yang vegetable ya, atau dari senyawa-senyawa kimia. Tinctur. Jadi terdapat beberapa metode pembuatannya ya, kekuatan dari senyawa aktifnya, kandungan alkohol dan rencana indikasinya ya. Kemudian tergantung dari sediaan, tinctur terdiri dari alkohol dalam jumlah yang berkisar dari yang sekitar 15-80%. Kandungan alkohol dia melindungi pertumbuhan mikroba dan melindungi ekstraktif ya dari alkohol larutannya dalam larutan. Larutan untuk persediaan oral ya, ada kontainer pembawa untuk larutan oral yang diberikan secara langsung. Plain amber medicine bottle should be used, dapat digunakan dengan reclosable shield resistant closure. Suatu sendok 5 ml diukur dan atau setara dengan siring oral yang seharusnya diberikan pada pasien. Sarannya adalah menyimpan ya, dengan baik pada anak-anak sehingga ya mereka anak-anak ketika minum obat tetap harus kita dampingi. Kemudian larutan lanjutan dari sediaan oral untuk sediaan oral ya, ada special label spesial dan dia dapat diharapkan untuk dispense memberikan larutan oral ya. Jadi suatu data yang expired harusnya dia terlihat pada label atau final larutan yang sudah disiapkan. Kebanyakan dari mixture yang official, yang original dan beberapa larutan oral biasanya dibuat secara fresh, secara segar. Mixture yang official Linctus and produk-produk diproduksi produk di manufaktur secara umum lebih stabil dan tidak perlu didilusikan. Produk dilusi umumnya memiliki waktu hidup yang shorter, lebih rendah daripada preparasi yang tidak didilute diencerkan. Linctus harus dapat dibawa dan mengembang secara perlahan tanpa adanya tambahan air. Dan suspensi, ini solid in liquid dispersion, sediaan liquid yang mengandung satu atau lebih zat aktif yang dia tersuspensi dalam pembawa yang cocok. Emulsi cairan dalam satu dispersi cairan juga cair. Emulsi adalah sistem dua fase yang mana satu liquid didispersikan melalui cairan yang lain dalam bentuk partikel yang kecil. Colloid suatu sistem yang mana dia dapat dibagi partikel-partikel secara baik yang sekiranya kurang dari 1 mikrometer dalam ukurannya. Ini dapat ketika dia didispersikan dengan dalam suatu medium yang berterus-terusan dalam suatu penanda, ini dapat mencegah mereka dari tersaring secara mudah ya, atau secara cepat settle ya. Sediaan formasi larutan yang lain adalah mouthwash dan gargles ya. Jadi pencuci mulut dan gargles yang digunakan untuk menyembuhkan atau treat beberapa
radang tenggorokan, ya. Mouthwash, pembersih mulut juga digunakan untuk ada membran mukosa dari suatu kavitas oral ini daripada melewati throat, hidung. Kita dapat juga merefresh dan secara mekanik dapat membersihkan mulut. Baik itu larutan yang dipekatkan itu biasanya dilusikan menggunakan air hangat sebelum digunakan. Gargles itu cenderung mengandung konsentrasi aktif yang relatif tinggi dibandingkan dengan mouthwashes pencuci mulut. Mereka mungkin mengandung antiseptik, analgesik atau astringan yang lemah. Ya. Cairan itu seharusnya atau biasanya dia tidak care terhadap terjadinya swallowing, menelan. Ya. Pembawa atau kemasan-kemasan untuk mouthwash dan gargles ya, diantaranya suatu amber, ya, ini suatu botol yang ribet yang cukup kuat. Ini seharusnya dia digunakan untuk kesediaan yang disiapkan secara extemporaneously, secara sendiri. Botol-botol obat dapat digunakan untuk produk ini juga diarahkan dia dapat swallowed, mengembang. Ya. Produksi pabrik mouthwash dan gargles ini biasanya dikemas dalam suatu botol yang plain. Nah, ada special label dan saran untuk mencuci mulut, mouthwashes and gargles. Petunjuk untuk mengencarkan kesediaan harus diberikan pada pasien. Kemudian kesediaan tidak disarankan untuk ditelan, maka label berikutnya sepertinya lebih sesuai. Jadi jangan ditelan dalam jumlah yang lebih besar. Not to be swallowed in large amounts. Kemudian ada larutan nasal ya. Jadi banyakkan dari larutan nasal itu bentuknya larutan ya, diberikan sebagai tetes nasal atau nasal spray. Ya. Nasal solution ini dia isotonik ya, terhadap sekresi nasal dan di buffer pada pH normal, rentang pH-nya sesuai dengan cairan nasal dari 5,5-6,5 ini untuk mencegah terjadi kerusakan pada transport siliari di dalam nose, dalam hidung. Frekuensi penggunaan paling banyak dari tetes hidung ini adalah suatu dekongestan untuk common cold, untuk flu biasa, atau dengan memberikan secara lokal steroids untuk penanganan alergi rinitis. Kemudian nasal dapat digunakan untuk peptide aktif secara biologi dan polypeptide yang mana ini yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya fosfat metabolis atau destruksi gastrointestinal. Ini ada tetes telinga, jadi dia mungkin mengandung mengacu pada otik atau sediaan aural. Tetes telinga adalah larutan dari satu atau lebih zat aktif yang kemudian dia akan memancarkan organ efek di dalam telinga, misalnya dengan pelembut ya, earwax or treating infection or inflammation. Ya. Eardrops ya, ini diperhatikan pemberiannya ya. Propylene glycol, minyak glikerol ini dapat digunakan untuk meningkatkan viskositas dan air kemudian digunakan sebagai pembawa. Larutan untuk sediaan kegunaan untuk farmasi yang lain jadi nasal dan oral solution, larutan nasal dan oral ya. Kontainer wadah untuk sediaan nasal dan oral ini caranya diantaranya dia sifatnya extemporaneously, jadi dia harus ditempatkan dalam suatu amber dan diripet dengan menggunakan hexagonal botol kaca yang kemudian difitkan dengan sesuatu ya dengan paku dan palu, thread and dropper.
larutan nasal yang dibuat dia dapat dikemas dalam satu botol plastik yang fleksibel yang dia dapat menghantarkan suatu spray yang baik terhadap hidung ketika dia squeezed, atau dalam satu botol kaca plain dengan suatu semprotan pompa atau dropper. Kemudian dia produksi pembuatan tetes telinga ini biasanya dikemas dalam suatu kaca kecil ya, atau ya, wadah plastik dengan suatu tetesan. Special label dan saran untuk nasal dan oral preparation ya. Jadi dia tidak share nasal spray atau nose dan atau tetes telinga supaya untuk meminimalkan kontaminasi dan infeksi. Pasien harusnya diberikan advice, saran tentang bagaimana memberikan atau sediaannya itu extemporaneously ya, melalui hidung dan atau tetes telinga sama-sama dengan seiring dengan informasi yang ditulis ini jika memungkinkan. Sediaannya extemporaneous seharusnya dilabeli dengan suatu tenaga kadaluarsa yang sesuai mengikuti menukar dari masing-masing official. Kemudian ketika ada tertulis for external use ya, jadi ini bukan suatu label appropriate, not to be taken as advice. Jadi tidak harus diambil menurut para pakarnya. Larutan untuk sediaan farmasi yang lain ya, tentunya enema. Enema adalah larutan berminyak atau berair yang diberikan secara rektal. Dia biasanya obat-obat yang diinkorporasikan dalam suatu larutan untuk enema. Dia biasanya anti-inflamatori, purgatif, sedatif, atau memberikan diharapkan ada pengujian sinar X-ray ya, dalam bagian bawah yang lebih rendah. Retention penahanan enema adalah diberikan untuk memberikan apakah itu eflaksi lokal dari obat atau absorpsi sistemik ya. Dan mereka ini digunakan setelah defekasi. Mirkoenema adalah suatu dosis tunggal yang larutan dengan volume yang kecil. Dia dikemas dalam satu kontainer plastik dengan suatu nozzle dan di insertion diberikan rektum. Volume yang besar setengah sampai 1 liter enema seharusnya diingatkan terkait dengan temperatur tubuhnya sebelum diberikan. Ini adalah gambar dari produk enema. Jadi wadah untuk enema, jadi jika produksinya extemporaneously, enema dikemas dalam suatu botol glass fluid. Pembuatan enema akan seharusnya dikemas dalam suatu polyethylene disposable ya, atau polyvinyl chloride yang diseal untuk sesuai dengan nozzle rektal. Lanjut spesial label dan advice, saran untuk enema. Yang pertama, pasien harusnya diterangkan ya pada bagaimana menggunakan enema, dan jika mereka berhasil akan terjadi self administering, jadi administrasi secara sendiri, dan waktunya akan melihat produk kita itu berhasil apa tidak. Jadi label product time is only tool to use yang dapat digunakan. Ini adalah gambaran sediaan oral ya. Jadi sebelum ditutup saya sampaikan ini secara highlight tadi dan di sini kita angkat kasus adalah larutan, karena untuk suspensi emosi sudah kemarin dibahas di TSF ya. Di sini jadi untuk antisipasi ke overload atau keterulangan yang harusnya tidak digunakan untuk hal yang lain, makanya di sini yang saya angkat di sini adalah terkait dengan larutan farmaseutik, bukan suspensi dan bukan oral. Ini oral itu untuk obat kumur, impelimpus tadi, edema ya, selain discourse emulsion, di paracetamol sirup, dan ada suspensi atau sirup yang
dapat digunakan secara oral. Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya masih ada pertanyaan, silahkan, dan saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.